Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Berjumpa kembali dengan saya Sulistiana dari SMP Negeri 1 Wonosari. Kita sudah mempelajari tentang bagaimana menyelesaikan persamaan kuadrat dengan memfaktorkan. Nah, untuk kali ini kita akan melanjutkan dari pembelajaran kita yang terdahulu. Ya. Nana, untuk menentukan akar persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna, yaitu dengan membuat persamaan kuadrat menjadi bentuk kuadrat sempurna. Adapun contoh-contoh dari bentuk kuadrat sempurna itu antara lain ya, X ditambah 1 dikuadratkan. Nah, ini kuadrat sempurna. Kemudian ada juga X dikurang 3 dikuadratkan. Jadi yang dikuadratkan adalah yang ada di dalam kurung ini. Nah, ini namanya bentuk kuadrat sempurna. Dan masih banyak lagi contoh-contoh tentang bentuk kuadrat sempurna. Ya. Nah, untuk melengkapkan kuadrat sempurna, nah, bagaimana langkah-langkahnya? Mari kita simak untuk tayangan berikutnya. Misalkan tentukan akar dari persamaan kuadrat X kuadrat dikurangi 14X ditambah 28 sama dengan 0. Nah, untuk memfaktorkan itu agak kesulitan, maka kita akan cari dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Ya. Nah, caranya bagaimana? Nah, langkahnya, ya, kita tulis dulu persamaannya. Ya, X kuadrat ya, dikurangi 14X ditambah 28 sama dengan 0. Ya, ini kita tulis dulu persamaannya. Kemudian untuk konstantanya kita pindah ke ruas kanan ya. Hingga menjadi X kuadrat dikurang 14X sama dengan negatif 28. Jadi konstantanya dipindah ke ruas kanan. Kemudian kedua ruas ya. Jadi untuk membentuk kuadrat sempurna itu di sini ruas kiri kita tambah dengan setengah dari 14X ya. Setengah dari 14X dikuadratkan. Nah, setengah dari negatif 14 adalah negatif 7. Nah, sehingga ditambah negatif 7 dikuadratkan. Begitu pula agar sama maka ruas kanan juga ditambah dengan negatif 7 dikuadratkan. Ya. Nah, negatif 7 ini adalah setengah dari koefisien X. Ya. Nah, ini langkah-langkahnya. Kemudian langkah berikutnya, setelah ditambah dengan setengah koefisien X dikuadratkan, maka akan menjadi kuadrat sempurna. Jadi X kuadrat dikurangi 14X ditambah negatif 7 dikuadratkan, itu akan menjadi bentuk kuadrat sempurna seperti ini. Ya, X dikurang 7 dikuadratkan. Kemudian yang ruas kanan kita hitung. Ya. Nah, sehingga menjadi X dikurangi 7 dikuadratkan sama dengan 21. Ya. Nah, kemudian, ini ada bentuk kuadrat. Nah, kalau kita akar, itu akan menjadi kuadratnya hilang. Ya, jadi X dikurangi 7. Nah, ruas kanan juga diakar. Ya. Jadi, kalau X dikurangi 7 dikuadratkan sama dengan 21, berarti X dikurang 7 sama dengan minus akar 21. Mengapa ini plus minus? Karena akar 21, ya, positif akar 21 dikuadratkan ketemu 21. Negatif akar 21 juga kalau dikuadratkan akan ketemu 21. Ya. Nah, selanjutnya kita hitung, jadi X satunya kita gunakan plusnya. Ya. Kita gunakan plusnya menjadi 7 ditambah akar 21. Kemudian untuk
X yang kedua, yaitu menggunakan negatifnya, menjadi 7 dikurangi akar 21. Nah ini kita sudah mendapatkan penyelesaian dari persamaan kuadrat tersebut, yaitu X1 dan X2. Nah untuk itu, jadi akar persamaan kuadrat X kuadrat dikurangi 14X ditambah 28 sama dengan 0 adalah 7 ditambah akar 21 atau 7 dikurangi akar 21. Nah ini cara untuk menyelesaikan persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Nah anak-anak bisa dipahami ini ya. Ya, kalau sudah kita akan lanjut. Nah ini ada contoh, tentukan akar dari persamaan kuadrat 5Y kuadrat dikurangi 30Y dikurangi 90 sama dengan 0. Nah tentunya untuk memfaktorkan agak susah, maka kita gunakan dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Nah kita jawab, kita tulis persamaannya dulu, ya. Kemudian konstantanya kita pindah ke ruas kanan. Kemudian jadikan koefisien Y kuadrat itu sama dengan 1. Berarti ini semua dibagi dengan 5. Dibagi dengan 5. Berarti jadi Y kuadrat dikurangi 6Y sama dengan 18. Nah, kemudian setelah bentuk seperti ini, caranya sama seperti tadi. Ya, kedua ras ini dibagi 5. Nah, akan ketemu Y kuadrat dikurangi 6Y sama dengan 18. Kemudian kedua ruas ditambah setengah dari koefisien Y dikuadratkan. Karena ini negatif 6, maka setengahnya adalah negatif 3, ya, dikuadratkan. Ruas kanan juga begitu. Baik. Selanjutnya akan menjadi Y dikurangi 3 dikuadratkan. Jadi bentuk Y kuadrat min 6Y plus min 3 dikuadratkan itu akan menjadi Y dikurangi 3 kuadrat. Kemudian ini kita hitung menjadi 27. Ya. Kemudian akar kuadratnya hilang, berarti Y min 3 sama dengan plus minus akar 27. Nah, Y1-nya 3 ditambah akar 27, kemudian Y2-nya 3 dikurang akar 27. Nah, sehingga akar persamaan kuadrat 5Y kuadrat kurangi 30Y sama kurangi 90 sama dengan 0 adalah 3 ditambah akar 27 atau 3 dikurangi akar 27. Nah, seperti ini anak-anak langkah-langkah untuk menyelesaikan persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Semoga ini bisa dipahami. Nah, ada contoh lagi, anak-anak. Tentukan akar dari persamaan kuadrat 2x kuadrat dikurangi 3x dikurangi 14 sama dengan 0. Nah, dengan cara seperti tadi, ya anak-anak, ini 2x kuadrat min 3x dikurangi 14 sama dengan 0, kita tulis persamaannya, kemudian negatif 14 pindah ruas kanan, jadi positif 14. Kemudian ini X kuadratnya dijadikan koefisiennya 1, berarti harus dibagi 2. Ya. Jadi 2X kuadrat dikurangi 3 sama dengan 14 menjadi, ya, karena dibagi dengan 2 maka X kuadrat, nah 3X dibagi dengan 2 berarti negatif 3 per 2 X, kemudian 14 dibagi 2 itu 7. Nah kemudian kedua ruas ditambah, ya, kedua ruas ditambah dengan setengah koefisien X. Karena koefisien X-nya itu adalah negatif 3 per 2, maka setengahnya berarti dikalikan setengah menjadi 3 per 4. Ya, jadi
Di sini ditambah dengan negatif 3/4 dikuadratkan. Ya. Negatif 3/4 ini adalah setengahnya dari negatif 3/2. Begitu juga ruas kanan juga ditambah negatif 3/4 dikuadratkan. Kemudian menjadi bentuk kuadrat sempurna, X dikurang 3/4 dikuadratkan sama 7 ditambah, ini kalau dikuadratkan jadi 9/16. Kemudian samakan penyebutnya, ya, ruas kanan menjadi 121/16. Nah, kalau kuadratnya kita hilangkan, jadi X dikurangi 3/4 sama dengan plus akar 121/16. Nah, ini akar 121 itu 11, akar 16 itu 4. Berarti ya, X1 ini pindah ruas ke kanan jadi positif 3/4 ditambah 11/4 atau 3/4 dikurangi 11/4 atau X1 nya 14/4, X2 nya negatif 8/4. Nah, sehingga himpunan penyelesaiannya adalah X1 sama dengan 14/4 atau X sama dengan negatif 8/4. Nah, baiklah anak-anak, untuk tugas kalian setelah mempelajari menyelesaikan persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna, maka tugas ini, ya, ada 4 soal ini, silahkan dikerjakan di buku kalian. Kemudian nanti gambarnya atau fotonya dapat kalian kumpulkan di form yang nanti linknya akan Bapak taruh di Google Classroom, ya. Nanti akan kami sediakan di Google Classroom. Kali ini kita akan menyelesaikan persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus kuadratik atau sering disebut dengan rumus ABC. Nah, kemarin kita sudah mempelajari tentang bagaimana menyelesaikan persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Nah, untuk kali ini anak-anak, rumus kuadratik itu bisa kita cari dengan menyelesaikan bentuk umum dari persamaan kuadrat dengan menggunakan kuadrat sempurna, ya. Nah, masih bersama dengan Sulistiana dari SMP Negeri 1 Wonosari, ya. Nah, untuk menyelesaikan persamaan kuadrat dengan rumus kuadratis, bagaimana kita menemukan rumus? Mari kita perhatikan bentuk umum persamaan kuadrat, yaitu AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Nah, kita akan menemukan rumus ABC-nya atau rumus kuadratisnya. Nah, kita cari akar-akarnya dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Yaitu yang pertama, AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, maka C kita pindah ke ruas kanan menjadi negatif C, kemudian X kuadrat kita bagi dengan A agar koefisiennya 1, sehingga menjadi X kuadrat ditambah B per A kali X sama dengan negatif C per A, ya, yaitu dengan mengubah koefisien X kuadrat menjadi 1. Selanjutnya, akar menjadi kuadrat sempurna seperti kemarin, kedua ruas kita tambahkan dengan setengah koefisien X dikuadratkan. Nah, koefisien X di sini adalah B per A. Kalau dikuadratkan, dibagi 2 kemudian dikuadratkan menjadi B per 2A kuadrat. Ya, kemudian di ruas kanan juga kita tambah dengan B per 2A dikuadratkan. Nah, kemudian
Ini menjadi kuadrat sempurna, yaitu X ditambah B per 2A dikuadratkan. Nah, kemudian ruas kanan menjadi B kuadrat, karena dikuadratkan B kuadrat per 4A kuadrat dikurangi C per A. Nah, kemudian ruas kanan kita samakan penyebutnya menjadi 4A kuadrat, berarti di sini dikalikan dengan 4A, berarti 4AC. Nah, kemudian kuadratnya hilang, maka akan X ditambah B per 2A sama dengan plus minus akar dari B kuadrat min 4AC per 4A kuadrat. Nah, sehingga X-nya, ya, X sama dengan, ini dipindah ke ruas kanan. Ya, dipindah ke ruas kanan menjadi negatif B per 2A plus minus B kuadrat min 4AC per 2A. Ya. Ini karena di akar jadi 2A, 4A kuadrat di akar menjadi 2A. Nah, ini sama penyebutnya, ya. Sehingga kita bisa memperoleh X1-nya adalah negatif B ditambah dengan B akar B kuadrat min 4AC per 2A. Ya, atau rumus umumnya kita tuliskan ya, seperti ini. X1 dan X2 sama dengan negatif B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, ini rumusnya ya, rumus kuadratis atau rumus ABC itu adalah ini. Nah, ini nanti akan kita gunakan untuk mencari penyelesaian dari persamaan kuadrat. Kalau dengan memfaktorkan kita kesulitan, dengan melengkapkan kuadrat sempurna juga kesulitan, kita gunakan rumus. Kalau menggunakan rumus, itu syaratnya kalian harus ingat rumusnya. Nah, maka rumus ABC ini kita ingat-ingat ya. Baik, untuk selanjutnya anak-anak kita simak contoh berikut ini ya. Tentukan penyelesaian persamaan kuadrat berikut ini dengan menggunakan rumus kuadratik. Di sini X kuadrat ditambah 8. Kalau menggunakan memfaktorkan juga bisa. Kita akan coba untuk menyelesaikannya dengan rumus ya. Nah, kita jawab untuk X kuadrat plus 6X plus 8 sama dengan 0, berarti A-nya sama dengan 1, B-nya 6, C-nya 8. Nah, kemudian rumusnya adalah X sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per A. Di sini X1-nya berarti negatif B. Negatif B itu berarti negatif 6. Ditambah ya B kuadrat, 6 kuadrat dikurangi 4. A-nya 1, C-nya 8. Nah, sehingga negatif 6 ditambah 2. 2 dari mana? Karena ini 36 dikurangi 32 berarti 4. Nah, akar dari 4 itu 2. Ya, kemudian negatif 6 ditambah 2 dibagi 2. Hasilnya negatif 2. Atau yang X keduanya adalah negatif 6 dikurangi 2 per 2. Berarti negatif 8 per 2 sama dengan negatif 4. Nah, dengan menggunakan rumus. Ini akan lebih praktis, lebih mudah, tetapi syaratnya harus ingat rumusnya. Nah, sebagai latihan, ya, tentukan himpunan penyelesaian persamaan kuadrat berikut dengan menggunakan rumus kuadratik. Ya. X kuadrat ditambah X ditambah 8 sama dengan 0. Yang kedua, X kuadrat dikurangi 3X dikurangi 10 sama dengan 0. Ketiga, keempat, dan kelima. Ya, silakan ini kita kerjakan ya. Kita kerjakan anak-anak, dan
Nanti seperti biasa jawabannya harus diupload di Google Form yang nanti linknya akan saya berikan di Google Classroom. Demikian pembelajaran kita kali ini dan selamat belajar. Dan tentunya kita akan jumpa lagi di episode berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.